ciri-ciri orang yang hatinya bermasalah? Apa ciri orang yang hatinya berpenyakit? Ahilman sayang, kenapa ini penting? Pernah juga Ahilman sampaikan, hati itu indikator kebaikan seseorang. Baik hatinya, baik semua amalnya. Rusak hatinya, maka rusak semua amalnya. Maka sakit hati lebih bermasalah daripada sakit gigi, betul gak? Jadi sakit hati itu bermasalah. Kalau sakit, maka di Quran disebutkan, di dalam hati mereka ada penyakit, yang karena disebabkan hatinya ada penyakit, maka akan menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Maka penyakit hati ini bermasalah. Ustaz, apa ciri orang yang hatinya bermasalah? Catat, ada 5. 1, lalai dalam sholat. Maka bunda sayang, teteh sayang, perhatikan, kalau kita sudah mulai lalai dalam sholat, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Ahilman, bagaimana cara melihat kalau kita lalai dalam sholat? Lalai dalam sholat dibagi 3. 1, lalai dalam waktunya. 2, lalai dalam pelaksanaannya, bacaannya, gerakannya. 3, lalai dalam perilaku setelah sholatnya. Yang wajib dilupakan, yang sunnah nggak dilakukan, susah. Lalai waktunya. Bunda udah ngerasain nikmat belum dalam sholat? Kalau belum berarti hatinya sedang bermasalah. Ada orang yang lalai setelah sholat, jadi nggak ada perubahan. Sholatnya dibenerin karena ternyata lalai dalam sholat, lalai waktunya, lalai pelaksanaannya, lalai perilaku setelah sholatnya, itu menunjukkan hati sedang bermasalah. 2, tidak mau lama-lama baca Al-Quran. Orang yang betah ngaji tanda hatinya tenang. Orang yang tidak betah ngaji tanda hatinya bermasalah. Tidak mau lama-lama baca Quran tanda hati sedang bermasalah. 3, sedikit dalam bersedekah. Sedikit sedekah teh berarti ada persoalan. 4, mudah suuzon kepada orang lain. Tidak bisa mencari kebaikan orang, hanya pandai melihat keburukan orang. Berarti itu tanda hati sedang bermasalah. Jangan terlalu ingin tahu urusan orang lain. Ternyata bunda, kepo berlebihan itu bikin hati kotor. Mulai hari ini coba nggak usah pengen tahu urusan orang, santai aja. Jangan segala macam tuh harus kita tahu. Dan catat, ini akan mengurangi kita untuk tidak suka membandingkan hidup sama siapa? Orang. Dan catat juga bunda sayang, jangan mudah terpengaruh dengan postingan sosial media orang lain. Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Belum tentu yang di-share itu yang sebenarnya. Ternyata circle kita menentukan. Berteman sama siapa menentukan hati kita seperti apa. Makanya hari ini tolong bunda, tolong catat, jauhi teman yang punya 4 kriteria ini. 1, orang yang suka membicarakan aib orang lain. Kenapa Ustaz? Kalau di depanmu dia membicarakan aib orang lain, bisa jadi di belakangmu dia membicarakan aibmu kepada orang lain. Mulai hari ini, kalau kita udah punya teman yang kelihatannya suka ngomongin aib orang, udah, itu toksik, jadi penyakit buat kita. 2, jauhi orang yang bermuka dua. Bermuka dua itu seperti apa? Ke orang ini dia bilangnya begini, ke orang itu dia bilangnya begitu. Orang bermuka dua yang gak bisa dipegang omongannya. Apalagi orang ini kompor, manas-manasin orang untuk bertengkar. Maka mohon maaf, orang yang suka jadi kompor, membuat 2 orang bertengkar karena kompor yang dia lakukan, maka dosa pertengkarannya ditanggung sama yang ngomporinnya. Maka jauhi orang yang suka berbuka dua ngomporin. Yang ketiga, jauhi orang yang suka mengungkit-ngungkit. Suka ngungkit kebaikannya,
suka ngungkit keburukan kita. Dan yang keempat, jauhi teman yang suka menjatuhkan orang lain. Karena boleh jadi saat kamu tidak bersamanya, kamu akan dijatuhkan olehnya. Jangan ingin tahu banyak urusan siapa orang. Belum tentu pedulinya kita sama orang teh dihargai sama orang juga. Betul nggak? Kita nggak bisa nebak urusan orang, Bunda. Betul nggak? Ada orang yang kelihatan suka padahal nggak suka. Ada orang yang kelihatan nggak suka padahal suka. Maka jangan lihat orang dari urusan orang yang ada dalam pandangan kita. Kita mah nggak akan bisa tahu semua tentang orang itu. Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu tentang diri kita. Maka mulai hari ini kalau hati mau bersih, jangan suka ingin tahu urusan siapa? Orang lain. Bunda sayang, jangan mudah menyimpulkan sesuatu sebelum kita tahu apa yang akan jadi kesimpulannya. Ujungnya rugi. Orang nggak tenang kelihatan dari apa? Amarahnya. Maka jadi orang belajar ya, jangan mudah marah. Termasuk jangan mudah marah sama suami. Waktu suami kita bilang saya terima nikah dan kawinnya, Bunda itu dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa artinya? Ya Allah, saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya siap menanggung kalau ada keburukan yang ada di istri saya. Berusaha tenang dengan suami. Kadang gerusah-gerusunya kita yang bikin gak tenang. Dan ingat, yang dibutuhkan suami itu ketenangan. Kalau di rumah suami tidak mendapatkan ketenangan, maka jangan kaget, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Urusan orang lain aja nggak usah kita tahu, termasuk izin ya. Bunda jangan suka ingin tahu HP suami kita. Kalau hati kita pengen lebih tenang, jangan suka kepo isi HP suami kita. Tutup. Buat apa ingin tahu urusan orang, betul nggak? Buat apa ingin tahu urusan suami? Tapi kan tuh penasaran abi teh biar menjaga suami. Ingat, menjaga yang paling baik itu mendoakan. Catat, jangan menggenggam pasir terlalu kuat, karena engkau tidak akan mendapatkan pasirnya. Yang ada engkau akan kehilangan pasir itu seutuhnya. Ingat ya, suami itu akan jadi kebaikan kalau jadi ladang amal soleh. Dan yang kelima, tidak mau apa? Mendengarkan nasihat kebaikan. Jadi panas dengerin nasihatnya, dan dia merasa paling benar. Dinasehati tapi malah ngebalikin, itu tanda hati bermasalah. Mulai hari ini bertemanlah dengan teman yang soleh, teman yang baik. Majelis ilmu, majelis taklim harus jadi tempat yang menenangkan hati. Maka izin ya, kalau Bunda sok ngaji tapi circle kita masih sering ngomongin orang, yuk bersihin ya mulai hari ini, biar kita makin tenang dan makin lembut hatinya.